perkenalkan, nama saya Nabila Putri Anjali Kairunisa dengan nomor NPM 251111019. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Hubungan Bahasa Indonesia dengan Latar Belakang Keilmuan Sistem Informasi, Studi Kuantitatif dan Kualitatif. Presentasi ini akan membahas bagaimana penggunaan bahasa Indonesia mempengaruhi efektivitas sistem informasi, baik dari sisi penggunaan, pengembangan, maupun dampaknya secara sosial dan pendidikan. Oke, yang pertama saya akan membahas latar belakangnya. Jadi, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan dalam hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang teknologi informasi. Sementara itu, sistem informasi adalah kombinasi antara teknologi dan juga proses bisnis dan sumber daya manusia yang digunakan untuk mengelola informasi dalam organisasi. Namun dalam praktiknya, masih banyak sistem informasi di Indonesia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama antarmuka dan dokumentasi. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan pemahaman antara pengguna, terutama bagi mereka yang mempunyai latar belakang non-teknis atau yang tidak terbiasa dengan bahasa asing. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana bahasa Indonesia berperan dalam meningkatkan pemahaman pengguna, efektivitas sistem, serta mendorong inklusi digital di Indonesia. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Untuk yang rumusan masalah itu adalah bagaimana peran bahasa Indonesia dalam sistem informasi dan apa dampaknya pemahaman dan kinerja bagi pengguna. Lalu selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara penggunaan bahasa Indonesia dan efektivitas sistem informasi. Lalu yang kedua ada menilai dampak penggunaan bahasa Indonesia terhadap kinerja penggunaan sistem. Dan yang terakhir ada mengidentifikasi tantangan serta peluang pengembangan sistem informasi yang berbasis bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, yaitu gabungan antara studi kuantitatif dan kualitatif. Untuk yang pada pendekatan kuantitatif, dilakukan survei daring terhadap 120 responden dari sektor pendidikan, pemerintahan, dan industri untuk mengukur pemahaman, efisiensi kerja, dan tingkat kesalahan penggunaan sistemnya. Sementara pada pendekatan kualitatif, dilakukan wawancara terhadap pengembangan dan penggunaan sistem serta studi literatur untuk memahami persepsi, tantangan, dan strategi adaptasi bahasa dalam sistem informasi. Lalu untuk hasil penelitiannya, penggunaan bahasa Indonesia dalam sistem informasi memiliki dampak yang positif, seperti meningkatkan kinerja penggunaan hingga 15% serta menurunkan kesalahan komunikasi sampai 20%. Selain itu, waktu pelatihan sistem menjadi lebih singkat karena penggunaan lebih cepat memahami fungsi dan prosedur sistem yang disajikan dalam bahasa yang familiar. Lalu untuk yang hasil kualitatif itu penggunaan merasa lebih percaya diri, nyaman, dan juga mudah memahami istilah teknisi ketika sistem menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini juga mengurangi resistensi terhadap teknologi serta meningkatkan kolaborasi antar bagian dalam organisasi karena komunikasi menjadi lebih jelas dan seragam. Bahasa Indonesia telah diimplementasikan dalam berbagai sistem seperti e-learning, dokumentasi perangkat lunak, chatbot layanan publik, serta pengembangan NLP bahasa Indonesia. Implementasi ini terbukti memudahkan mahasiswa, penggunaan non-teknis, dan masyarakat umum dalam memahami teknologi dan manfaat sistem informasi secara optimal. Meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan bahasa Indonesia dalam sistem informasi masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan istilah teknis, fenomena campurnya kode antar bahasa Indonesia dan Inggris, serta belum adanya standar terminologi nasional yang konsisten. Namun di sisi lain, terdapat peluang besar dalam pengembangan teknologi berbasis bahasa Indonesia ini, khususnya dalam bidang NLP,
chatbot lokal, sistem edukasi digital, serta penyusunan kamus istilah teknologi nasional melalui kolaborasi pemerintah, akademis, dan industri. Selanjutnya ada dampak untuk sosial, ekonomi, dan juga pendidikan. Untuk yang sosial ini tuh, penggunaan bahasa Indonesia dalam sistem informasi sangat sekali membantu mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan juga perdesaan. Jadi maupun dari kota dan desa, mereka bisa mudah untuk memahaminya. Dan juga untuk dalam bidang ekonomi, sistem berbahasa Indonesia ini meningkatkan minat dan loyalitas penggunaan lokal terhadap produk digital dalam negeri. Lalu untuk yang pendidikan, mahasiswa dan siswa lebih mudah memahami sistem pembelajaran digital sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran dan inklusi pendidikan. Lalu di sini ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya itu, jadi bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas sistem informasi di Indonesia. Bahasa nasional ini tuh tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai faktor kunci dalam meningkatkan pemahaman pengguna, kinerja sistem, serta inklusi digital nasional. Jadi siapapun dapat mempelajari sistem informasi dengan mudah karena menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Dan juga kita bisa mengupgrade atau level up diri supaya kita bisa belajar ke yang bahasa asing. Namun karena itu ada saran juga, pengembangan diharapkan mengintegrasikan bahasa Indonesia dalam desain sistem dan juga pemerintahan perlu menyusun standar istilah teknologi nasional. Akademisi didorong untuk mengembangkan riset NLP bahasa Indonesia dan penggunaan diharapkan meningkatkan literasi digital berbahasa Indonesia. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Maaf apabila ada kata yang salah. Semoga video presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.